Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita telah sampai kepada perkataan walakin, akan tetapi, latan aqidul jum'atu bihi, akan tetapi sholat Jumat tidak menjadi sah bihi dengan sebab orang tersebut. Artinya orang ini enggak terhitung jumlah 40 orang. Bihi ay bimukimin, dengan mukim, ghairi mutawatinin, yang bukan penduduk asli. Sholat Jumat tidak menjadi sah dengan mukim yang bukan penduduk asli. Wala bimutawatinin, dan sholat Jumat tidak bisa menjadi sah bimutawatinin dengan penduduk asli kharija baladi iqamatiha, yang berasal dari luar daerah yang didirikan sholat Jumat. Wa in wajabat, meskipun sholat Jumat wajib alaihi atasnya, bisima'ihi, dengan mendengarnya dia, an-nida'a, adzan Jumat, minha ay min baladi iqamatiha. Jadi di hasyia i'anahnya itu disebutkan lakin di sini adalah istidrok. Nah, jadi huruf lakin ini adalah istidrok. Nah, fungsi daripada huruf istidrok itu adalah untuk meluruskan atau untuk membetulkan sangkaan yang mungkin timbul dari kalimat sebelumnya. Jadi kemarin itu kan dibahas bahwasannya mukim itu wajib sholat Jumat. Begitu juga wajib sholat Jumat bagi orang yang tinggal di satu daerah, yang di daerah tersebut tidak didirikan sholat Jumat karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti jumlah penduduknya itu kurang dari 40 orang. Nah, ketika orang yang tinggal di daerah tersebut itu mendengar adzan Jumat dari desa tetangga, maka orang-orang yang tinggal di daerah tersebut itu wajib sholat Jumat, bergabung dengan daerah yang mendirikan sholat Jumat. Nah, di sini terus disusuli walakin latan aqidul jum'atu bihi, akan tetapi sholat Jumat itu tidak menjadi sah bihi dengan sebabnya. Jadi dia ini wajib sholat Jumat, tetapi dia ini enggak bisa menjadikan sholat Jumat tadi itu sah. Artinya dia tidak terhitung jumlah 40 orang. Karena yang bisa menjadikan sahnya sholat Jumat dan terhitung 40 orang itu adalah mustautin, yaitu penduduk asli. Kesimpulannya, mukim dan mustautin yang berasal dari luar wilayah itu wajib baginya Jumat, tetapi dia ini nggak bisa menjadikan sholat Jumatnya tadi itu menjadi sah. Walakin, akan tetapi, latan aqidul jum'atu bihi, akan tetapi sholat Jumat tidak bisa menjadi sah bihi dengan bimukimin ghairi mutawattinin, dengan sebab mukim yang bukan penduduk asli. Wala bimutawattinin, dan sholat Jumat tidak bisa menjadi sah bimutawattinin dengan sebab penduduk asli kharija baladi iqamatiha, yang berasal dari luar daerah yang didirikan sholat Jumat. Wa in wajabat alaihi, meskipun sholat Jumat wajib ke atasnya, bisima'ihi, dengan mendengarnya dia, an-nida'a, seruan adzan Jumat, minha, dari balad iqamatiha. Kemudian wala, dan sholat Jumat tidak bisa menjadi sah biman, dengan orang, bihi, yang pada orang tersebut itu ada rikun, itu ada sifat perbudakan, wasiba, dan sifat kekanak-kanaan. Jadi budak dan anak kecil ini tidak terhitung 40 orang. Sholatnya itu sah, tetapi budak dan anak kecil ini enggak bisa menjadikan sholat Jumat tadi itu terhitung menjadi sah. Bal tasihu minhum, akan tetapi tasihu sholat Jumat sah minhum, dari mereka. Ini yang benar minhuma, dari anak kecil dan budak.
Jadi budak dan anak kecil dan wanita, kemudian musafir, ini tidak wajib sholat Jumat, tetapi kalau mereka ingin melakukan sholat Jumatnya itu sah. Kemudian lakin akan tetapi yang bagi wajib. Di sini yang bagi di sini diartikan wajib. Ya, walakin akan tetapi yang bagi wajib ta'akhuru ihramihim, wajib menunda melakukan takbiratul ihramnya mereka. Mereka di sini adalah budak dan anak kecil, wanita dan musafir dan mukim. Hendaknya wajib mereka ini menunda melakukan takbiratul ihram an ihrami arba'ina, dari takbiratul ihramnya orang 40 orang, mimman tan'aqidu bihil jum'ah, dari orang-orang yang sholat Jumat bisa menjadi sah bihi dengan orang tersebut. Jadi ketika budak, kemudian anak kecil, kemudian mukim, wanita ini ikut sholat Jumat, bagi mereka wajib menunda takbiratul ihram mereka dari orang-orang yang sah sholat Jumat dengan sebab mereka. Jadi yang melakukan takbiratul ihram itu adalah orang-orang yang terhitung 40 orang dari orang-orang yang sah sholat Jumat dengan sebab mereka. Nah, ini adalah hukumnya wajib. Artinya kalau takbiratul ihram budak, kemudian anak kecil, mukim, para wanita itu mendahului takbiratul ihram mereka, orang-orang yang sholat Jumat menjadi sah dengan sebab mereka, maka sholat Jumatnya nggak sah. Nah, ini kata beliau alamastaratahu jam'un muhaqqiqun, ini sebagaimana yang telah disyaratkan oleh sekelompok jamaah muhaqqiqun. Wa in khalafa fihi katsirun, meskipun banyak para ulama itu menentang pendapat ini. Nah, jadi di dalam permasalahan ini ada khilaf. Ada yang mengatakan sholatnya tadi itu sah, ada yang mengatakan sholatnya tadi itu enggak sah. Nah, coba kita baca hasyiyahnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan ala mashtaratahu ila akhirih, itu sebagaimana yang telah disyaratkan oleh jam'un muhaqqiqun tadi. Maksudnya adalah annal imbigha at-ta'akhuri ihramihim mabniyun ala mashtaratahu jam'un muhaqqiqun. Anna in bigha at-ta'akhuri ihramihim, bahwasannya kewajiban mengakhirkan takbiratul ihramnya mereka, para budak, anak kecil dan wanita, itu mabniyun, itu dibangun ala mashtaratahu jam'un muhaqqiqun, yaitu atas apa yang telah disyaratkan oleh sekelompok jamaah muhaqqiqun. Kabni Rif'ah, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rif'ah, wal Isnawi dan Imam Isnawi, wa Syekhil Islam dan Syekhil Islam Zakaria Al-Ansari. Min taqaddumi ihramiman, dari mendahulukan takbiratul ihramnya orang, tan'aqidu bihi, yang sholat Jumat sah bihi dengan sebab orang tersebut. Alaman, atas orang, latan aqidu bihi, atas orang yang sholat Jumat tidak sah bihi dengan sebab orang tersebut. Jadi kalau menurut sekelompok para ulama ahli tahqiq, wajib mendahulukan takbiratul ihramnya orang-orang yang sholat Jumat sah dengan sebab mereka. Di antara para ulama ahli tahqiq yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rif'ah, kemudian Imam Isnawi dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa in khalafa fihi, meskipun menentang fihi ay fi mashtaratahu jam'un,
menentang fima pada sesuatu ishtaratahu yang telah mensyaratkan ma ba'duhum sebagian mereka, meskipun menentangnya kathirun para ulama yang lainnya yang banyak. Jadi di dalam permasalahan ini ada khilaf. Wa hadza huwa rajih, dan ini pendapat yang rajih yang kuat. Inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar, wal Khatib Asy-Syarbini, dan Waromli dan Imam Romli. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar, kemudian Khatib Asy-Syarbini, kemudian Imam Romli, mengakhirkan takbiratul ihramnya tadi itu hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat yang kuat menurut tiga imam ini, yaitu Ibnu Hajar, Khatib Asy-Syarbini, dan Imam Romli. Kemudian wa ibaratul fathi, dan adapun ibarahnya Fathul Mu'in, qala jam'un ila akhiri tadi, itu maknanya adalah la budda, wajib, min taqaddumi ihrami man tan'aqidu bihim, dari wajib dari mendahulukan takbiratul ihramnya orang yang sholat Jumat wajib bihim dengan sebabnya. Sholat Jumat menjadi sah bihim dengan sebab orang tersebut. Kenapa wajib mendahulukan mereka? Litasihha, supaya sholat Jumat menjadi sah li ghairihim, bagi selain mereka. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, yaitu para budak, anak kecil dan wanita, itu adalah tabaun, pengikut. Otomatis pengikut harus ikut dengan yang diikuti. Waraddahu, dan menolak pendapatnya Imam pengarang Fathul Mu'in akhorun, ulama-ulama yang lainnya. Wa atalu bihi, dan mereka memperpanjang pembicaraan fihi padanya. Wa huwal aujah, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Wa ibaratul Mughni, dan adapun ibarahnya kitab Mughni adalah wa hal yushtaratu, dan apakah disyaratkan taqaddumu ihramiman, apakah disyaratkan mendahulukan takbiratul ihramnya orang tan'aqidu bihim jum'ah, yang sholat Jumat itu bisa menjadi sah bihim dengan sebab mereka. Litasihha, supaya menjadi sah sholat Jumat li ghairihim, untuk bagi selain mereka. Li'annahu, karena mereka itu adalah tabaun, itu adalah pengikut, aula, atau tidak disyaratkan. Nah, di sini jawab ishtaratal Baghawiyu dzalika. Imam Baghawi mensyaratkan yang demikian itu, mensyaratkan mendahulukan takbiratul ihramnya orang-orang yang sholat Jumat menjadi sah dengan sebab mereka. Wa naqalahu, dan Imam Baghawi ini menukil pendapat tersebut fil kifayah, di dalam kitab kifayah, anil qadi, daripada Qadi Husain. War rajih, tetapi pendapat yang rajih itu adalah sihhatu taqaddumi ihramihim, yaitu sahnya mendahulukan takbiratul ihramnya mereka, yaitu para budak, anak kecil dan wanita, kamak tadohu itlaku kalami ashab, yaitu sebagaimana telah menetapkan yang demikian itu itlaku kalami ashab, yaitu kemutlakan kalamnya para ashab. Warajahahu, dan telah merojihkan pendapat ini juga jama'atun, sekelompok jamaah minal mutaakhirin, dari ulama-ulama mutaakhirin, kal Bulqini, seperti Imam Bulqini, wa Zarkashi, dan Imam Zarkashi. Wa bal sawwabahu, bahkan Imam Zarkashi ini membenarkan pendapat ini. Wa afta, dan telah berfatwa bihi, dengan pendapat ini, syaikhi, guruku. Jadi pendapat yang rajih, yang unggul, yang kuat adalah sah mendahulukan takbiratul ihramnya para budak, anak kecil dan wanita, itu sah. Yang demikian itu disampaikan oleh ulama-ulama mutaakhirin, yaitu seperti Imam Bulqini, kemudian Imam Zarkashi. Dan telah berfatwa juga dengan pendapat ini syaikhi, gurunya kitab Mughni ini.
Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.